Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai dengan penampakan Dewa Poseidon yang muncul ke permukaan dengan tubuh raksasanya. Ia lalu menyusutkan tubuhnya dan merubah penampilannya seperti manusia. Ternyata Poseidon datang menemui Zeus yang juga berpenampilan manusia. Zeus langsung menuduh anak Poseidon mencuri senjata petir miliknya. Poseidon pun emosi, dan mengancam balik akan berperang jika Zeus menyentuh anaknya. Tapi Zeus tetap menuntut petirnya harus kembali dalam waktu 14 hari atau perang terjadi. Setelah itu Zeus langsung membuka gerbang ke Olympus dan pergi. Di sisi lain, ada seorang remaja bernama Percy Jackson yang mampu menahan napas dalam air selama 7 menit. Ketika ia pergi studi ke Museum Yunani, tiba-tiba ia mendengar suara yang memintanya bersiap. Ternyata Poseidon yang membisiki Percy dalam wujud manusianya. Di dalam museum, guru Percy menjelaskan 3 dewa bersaudara terkuat adalah Zeus, Poseidon dan Hades. Lalu gurunya melanjutkan, kalau para dewa sesekali berhubungan dengan manusia dan menghasilkan keturunan setengah dewa. Gurunya yang bernama Brunner, meminta Percy menyebutkan nama anak setengah dewa selain Hercules dan Achilles. Percy lalu melihat ukiran tulisan Yunani di belakang gurunya dan seketika tersusun keluar nama Perseus. Setelah itu, tiba-tiba guru lainnya memanggil Percy untuk berbicara berdua dengannya. Saat masuk ke ruang sepi, tiba-tiba gurunya menghilang dan muncul di atas. Tiba-tiba guru itu berubah menjadi makhluk bersayap dan menyerang Percy. Tak lama Pak Brunner datang dan menyuruh makhluk bernama Fury itu untuk melepaskan Percy. Fury pun kabur setelah melepaskan Percy. Brunner langsung meminta Grover teman Percy untuk membawanya ke perkemahan. Lalu Brunner juga memberi Percy sebuah pulpen yang bisa berubah menjadi senjata kuat jika terdesak. Saat Percy pulang untuk memberitahu ibunya, terlihat ayah tirinya sedang menyuruh ibunya mengambilkan minuman. Melihat Percy ayah tirinya ingin menyerangnya, seketika Grover menghantam kaki dan selangkangannya dengan tongkat. Lalu ibunya langsung membawa Percy dan Grover menuju perkemahan untuk anak-anak istimewa tersebut. Saat malam, tiba-tiba ada seekor sapi yang jatuh dari atas dan membuat mobil mereka terbalik. Grover akhirnya menunjukkan wujud aslinya yaitu Satyr, manusia setengah kambing dan menendang kaca mobil hingga pecah. Saat mereka berlari menuju perkemahan, sesosok Minotaur manusia banteng mengangkat dan melempar mobil mereka. Saat tiba di gerbang, Percy dan Grover bisa masuk, tetapi ibunya tidak bisa. Percy lalu menekan pulpen pemberian Pak Brunner dan seketika berubah menjadi pedang. Tapi sayangnya, ibu Percy langsung dilenyapkan oleh Minotaur itu. Dengan sekali hempasan, Percy langsung terpental menghantam pohon di belakangnya. Tak lama, Minotaur langsung menyeruduk, tapi Percy menghindar sehingga tanduknya tertancap dan patah saat dicabut. Ketika Minotaur menyerang lagi, Percy segera mencabut patahan tanduk itu dan menancapkannya ke dada Minotaur. Minotaur pun tumbang, tapi tak lama Percy juga jatuh pingsan. Saat tersadar, Percy sudah berada di ruang kesehatan setelah pingsan selama 3 hari. Lalu, Grover mengajaknya berkeliling kemah pelatihan khusus anak-anak setengah dewa. Hingga di suatu tempat, ia melihat seorang wanita yang sedang berlatih dengan 3 pria. Wanita itu bernama Annabeth, yang ternyata adalah putri Dewi Athena. Kemudian Grover mengajak Percy melihat sekumpulan centaur atau manusia setengah kuda. Salah satu centaur menghampiri mereka, yang ternyata adalah Pak Brunner. Brunner lalu membawa Percy ke sebuah rumah di pinggir danau, yang dibuat oleh ayah Percy untuknya. Di dalam, saat ia memegang tombak Trisula, Percy akhirnya menyadari kalau ia adalah anak Poseidon. Lalu Brunner menjelaskan, kalau ibunya mau tinggal dengan ayah tirinya yang bau agar aroma darah Percy tersamarkan. Kemudian Brunner memanggil semua anggota perkemahan untuk berkumpul dan memperkenalkan Percy. Lalu ia bertanya tim mana yang mau menerima Percy. Tak lama, Luke putra Dewa Hermes pemimpin tim biru mau menerima Percy. Kemudian Brunner akan mengadakan game perang antar kedua tim yang berhasil mengambil bendera lawan adalah pemenangnya. Luke langsung mengajak Percy menuju ke tempat bendera tim lawan. Tapi di tengah jalan, mereka dihadang oleh anak-anak Dewa Ares. Luke menyuruh Percy pergi duluan, sementara ia menghadapi anak-anak Dewa Ares tersebut. Saat Percy sedang minum di pinggir sungai, ia melihat bendera tim merah di seberang.
Ketika ia akan mengambil bendera itu, tiba-tiba Annabeth muncul dari balik pepohonan. Annabeth langsung menyerang dan menggores wajah Percy dengan pedangnya. Ia lanjut menebas tangan dan kaki Percy, lalu menendangnya hingga tergeletak di tanah. Lalu Percy mendapat bisikan kembali dari Poseidon, kalau air memberinya kekuatan. Ketika Percy menyentuh air sungai, air itu langsung naik merambat dan menyembuhkan luka-luka Percy. Percy menjadi jauh lebih kuat, dan mampu menumbangkan anggota tim merah yang menyerangnya. Giliran Annabeth menyerangnya, tapi Percy mampu merebut pedangnya dan membalikkan keadaan. Setelah Annabeth kalah, anggota lain tim merah membiarkan Percy mengambil bendera mereka. Malamnya, mereka mengadakan pesta besar jamuan makan malam dengan api unggun. Tiba-tiba, dari api unggun itu keluar sesosok makhluk besar bertanduk dan bersayap mencari Percy. Ternyata sosok itu adalah Hades. Karena Percy tidak keluar, ia mulai melempar-lemparkan bola api. Hades lalu berteriak menawarkan pertukaran senjata petir dengan ibu Percy. Percy langsung menghampiri Hades, dan ia ditunjukkan ibunya melalui kobaran api. Hades menegaskan agar Percy membawa petir itu ke tempatnya untuk ditukar dengan ibunya, lalu ia menghilang. Setelah itu, Brunner bilang Percy harus ikut rencana awal, yaitu pergi ke Olympus dan membuat kesepakatan dengan Zeus. Tapi Percy tidak menurut, dan tengah malam ia menyelinap keluar bersama Grover dan Annabeth yang memaksa ikut. Sebelum pergi, Annabeth mengajak mereka menemui Luke terlebih dahulu. Karena ayah Luke dewa Hermes, dewa pembawa pesan yang bisa keluar masuk neraka kapan saja. Lalu, Luke memberi Percy sebuah kotak yang berisi sepasang sepatu terbang bersayap milik dewa Hermes. Ia juga memberi sebuah peta petunjuk lokasi mutiara Persephone untuk dipakai keluar dari neraka. Cara memakainya dengan menginjak mutiara itu hingga pecah dan pikirkan tempat tujuannya. Terakhir, Luke memberi Percy sebuah tameng lipat yang praktis untuk dimasukkan ke dalam tas. Mereka pun segera pergi dan tiba di lokasi pertama, yaitu sebuah tempat pembuatan patung-patung. Di sana, Annabeth menemukan pancuran yang berisi koin emas Yunani kuno. Ia mengambil beberapa dan memberikan kepada Percy. Saat berpencar, tiba-tiba ada wanita yang menepuk Annabeth dari belakang dan terlihat ketakutan. Lalu ada wanita misterius yang muncul dan mengetahui kalau Annabeth anak dari Dewi Athena yang mengutuknya. Wanita itu langsung membuka tutup kepalanya dan ternyata ia adalah Medusa. Wanita di sebelah Annabeth tergoda untuk melihat rupa Medusa, dan ia pun langsung menjadi batu. Dari balik patung Percy mengawasi Medusa lewat kamera handphone dan berteriak agar Annabeth jangan membuka matanya. Setelah itu, Percy langsung kabur dan bersembunyi di depan barisan patung. Tapi Medusa mengetahui posisi Percy, dan ia mendorong patung yang paling belakang hingga jatuh beruntun. Barisan patung itu terus berjatuhan, hingga akhirnya patung yang paling depan menimpa Percy. Medusa segera mengangkat Percy yang menutup matanya, dan meminta menyerahkan petirnya. Di sisi lain, Grover membantu memecahkan tangan wanita yang menggenggam Annabeth saat menjadi batu. Mereka langsung mengambil mobil dan menabrak patung-patung hingga pecahannya mengenai Medusa. Sambil merangkak, Medusa menemukan handphone Percy lalu berdiri untuk melihatnya. Dari belakang, Percy mengendap-endap dan langsung menebas leher Medusa. Annabeth memaksa Grover untuk membawa kepala Medusa itu, karena kutukan batunya masih tetap bisa dipakai. Dan sebelum pergi, Percy tidak lupa untuk mengambil mutiara Persephone di gelang tangan Medusa. Setelah itu, peta pun langsung menunjukkan lokasi mutiara berikutnya di Pantheon Nashville. Besoknya mereka tiba di Nashville, tempat replika Pantheon dibangun mirip aslinya. Di dalam mereka langsung melihat mutiara Persephone ada di helm patung Athena. Mereka pun bersembunyi di toilet, dan keluar saat museum sudah mau tutup. Tapi di tempat patung Athena, terlihat ada beberapa petugas kebersihan yang bekerja. Annabeth langsung menumbangkan para petugas kebersihan itu dengan panah bius. Setelah aman, Percy langsung memakai sepatu bersayap untuk terbang ke arah mutiara Persephone. Ia pun berhasil menggapai kepala patung Athena dan langsung mencabut mutiara Persephone. Tapi ketika Percy kembali turun ke bawah, para petugas kebersihan yang tumbang sudah bangun kembali menghadang mereka. Tiba-tiba kelima petugas kebersihan itu saling merapat dan melebur satu sama lain. Setelah melebur, muncullah seekor naga berkepala 5 yang bernama Hydra. Saat Hydra menyemburkan api, jaket Percy terbakar, lalu ia mengibaskannya hingga mutiaranya ikut terlempar. Kemudian Percy mengeluarkan pedang dan tamengnya, untuk melawan Hydra sambil terbang. Ketika Percy akan menebas satu kepala Hydra, Annabeth berteriak jangan.
Akhirnya Percy menebas semua kepala Hydra hingga tumbang. Tapi tak lama, Hydra bangkit kembali dengan jumlah kepala berlipat ganda menjadi 10. Semburan apinya pun semakin besar, hingga Percy melempar tamengnya karena panas. Saat terdesak, ia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan air dari wastafel. Percy membuat tembok air untuk menangkal serangan Hydra, sementara ia mengambil mutiaranya yang terlempar. Lalu Percy, Grover dan Annabeth berlari ke pintu keluar, namun tidak bisa dibuka. Saat Hydra akan menyembur mereka, Grover dengan cepat mengeluarkan kepala Medusa untuk menangkalnya. Seketika, Hydra pun langsung berubah menjadi batu. Saat membuka peta, lokasi ketiga mutiara Persephone muncul di Kasino Lotus Las Vegas. Mereka pun langsung berangkat dan tiba di Kasino Lotus. Saat masuk ke dalam, mereka langsung ditawari snack berbentuk bunga lotus. Setelah memakannya, mereka menjadi lupa tujuan mereka dan ingin bersenang-senang di sana. Setiap beberapa jam, mereka terus disajikan snack bunga lotus. Hingga suatu ketika, Percy mendengar bisikan suara Poseidon agar jangan memakan snack itu lagi. Setelah sadar, Percy lalu berkeliling dan melihat mutiara Persephone digunakan dalam game roulette. Lalu Percy kembali kepada Grover dan Annabeth untuk menyadarkan mereka. Setelah sadar, mereka langsung berlari menuju meja roulette sambil menghajar penjaga yang menghadang. Setelah Percy mengambil mutiaranya, Grover langsung menyuruh mereka naik ke mobil hadiah kasino. Grover yang menyetir langsung tancap gas keluar dari Kasino Lotus. Di tengah jalan mereka melihat papan iklan tanggal, dan ternyata mereka sudah 5 hari di dalam kasino. Mereka melihat peta kembali, dan muncul lokasi gerbang ke neraka di Hollywood. Tiba di sana, mereka langsung menyusuri jalan di sepanjang papan tulisan Hollywood. Sampai di ujung, mereka melihat coretan tulisan Yunani, dan membacanya. Setelah itu, sebuah bukit kecil di sebelahnya runtuh menjadi pintu gua. Di dalam, mereka bertemu dengan tukang perahu yang tidak mengizinkan yang masih hidup untuk masuk. Lalu Grover mencoba menyogoknya dengan uang dolar, tapi seketika uang itu terbakar. Percy teringat dengan koin emas Yunani kuno di sakunya, dan tukang perahu itu menerimanya. Lalu mereka naik perahu menyusuri neraka yang berisi barang-barang kenangan manusia. Dan tak lama, mereka pun tiba di depan istana Hades. Saat masuk ada 2 anjing neraka mencegat mereka, tapi langsung diusir oleh Persephone istri Hades. Persephone langsung mengantar mereka menghadap Hades dalam wujud normalnya. Tapi Grover malah meragukan Hades karena penampilannya yang seperti rocker. Hades pun marah, dan langsung menunjukkan wujud aslinya seperti di saat pesta api unggun. Kemudian Percy berkata jujur kepada Hades, kalau ia bukan pencurinya dan tidak punya petir itu. Mendengar itu, Hades langsung membanting sebuah bola yang terbuat dari pasir. Dari pasir itu, terbentuklah wujud ibu Percy yang kembali seutuhnya. Saat Percy melepas tameng untuk memeluk ibunya, dari gagang tameng terlihat ada kilatan petir. Hades langsung melihatnya dan mendapatkan petir Zeus di dalamnya. Setelah itu, ia memerintahkan Persephone untuk menjadikan mereka makanan jiwa-jiwa kelaparan. Pintu perapian pun langsung terbuka dan tersedot ke dalam pusaran api di dalamnya. Tak lama, muncul jiwa-jiwa yang terbakar ingin menarik mereka, sedangkan dari depan para anjing neraka mendesak mundur. Tapi, Persephone merebut petir itu dari tangan Hades dan menyambarnya hingga Hades menghantam tiang dan pingsan. Lalu ia segera menutup pintu perapian dan mengusir pergi para anjing neraka. Alasan Persephone melakukan itu, karena Hades selalu bersikap kejam dan kasar padanya. Setelah itu Percy segera mengambil petir itu dari tangan Persephone. Karena mutiaranya hanya cukup untuk 3 orang, Grover memutuskan untuk tinggal. Kemudian, Percy, ibunya dan Annabeth menginjak mutiara itu untuk langsung menuju Olympus. Tetapi mereka malah tiba di gedung pencakar langit Empire State di Amerika. Saat mereka akan masuk ke pintu rahasia, Luke muncul dari langit dengan sepatu terbangnya. Sambil turun, Luke mengakui kalau dialah pencuri petir Zeus dan menaruhnya pada tameng Percy. Ia melakukannya, agar Hades mendapatkan petir itu dan meruntuhkan Olympus. Luke lalu langsung menendang Percy hingga ia terjatuh dan petirnya terlepas. Melihat itu, Annabeth segera berlari untuk mengambil petirnya, tetapi Luke mendahuluinya. Luke kemudian menggunakannya untuk menembakkan petir ke arah mereka. Percy segera mengeluarkan dan memakai sepatu terbangnya untuk melawan Luke.
Ia langsung menyergap Luke dan menjatuhkannya, lalu merebut petir itu kembali. Tapi Luke langsung mengejar, dan melemparkan pisau yang memotong sayap sepatu Percy. Percy pun langsung jatuh ke bawah menghantam bangunan di bawahnya hingga terguling-guling. Melihat banyak tangki air, Percy menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan air. Saat Luke akan menyambar Percy dengan petir, Percy langsung menerjang Luke dengan air dari semua sisi. Melihat Luke masih bisa bangun, Percy mengumpulkan air yang tersisa menjadi sebuah tombak Poseidon. Lalu ia melemparkannya ke arah Luke, hingga terpental dan tercebur ke sungai. Kemudian Percy segera kembali ke gedung Empire State, dan tersisa waktu 2 menit untuk mengembalikan petir itu. Tiba di Olympus, Percy dan Annabeth segera berlari menuju tempat para dewa berkumpul. Sementara saat waktu hampir habis, Zeus dan Poseidon kembali berdebat soal perang. Dan tepat saat waktu habis, Percy muncul sambil menunjukkan petir itu. Mereka segera menghampiri Zeus, dan Zeus segera meminta petir miliknya itu. Saat Zeus menggenggam kembali petirnya, seketika petir di langit juga langsung menyambar-nyambar. Percy lalu memberitahu kalau Luke putra Hermes lah yang mencuri petir Zeus. Percy juga memohon kepada Zeus agar mengeluarkan Grover dari neraka, dan Zeus mengabulkannya. Saat Zeus akan meninggalkan ruangan, Poseidon memohon agar ia boleh berbicara dengan Percy, dan Zeus menyetujuinya. Lalu Poseidon menjelaskan, kenapa Zeus membuat aturan para dewa tidak boleh menemui anak-anak mereka dengan manusia, agar tugas mereka tidak terganggu. Tapi Poseidon selalu bisa membantu Percy menyelesaikan masalah lewat bisikan-bisikan kepada Percy. Akhirnya Percy pun mengerti, kenapa ia dan ibunya ditinggalkan oleh Poseidon. Setelah itu, Percy kembali ke perkemahan dan terlihat Grover sudah kembali. Selain itu, Percy dan Annabeth pun juga semakin dekat dan sering berlatih bersama. Di sisi lain, ayah tiri Percy yang baru pulang menemukan pesan Percy di kulkas agar jangan pernah membuka kulkas ini. Ayah tirinya tetap memaksa membuka kulkas. Ternyata ada kepala Medusa yang langsung membuka matanya, dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.